Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Patih. Waalaikumsalam, Patih. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah saya dalam kondisi yang baik, Patih. Baik. Kalau dia sedikit mengerumur, Patih. Lalu, bagaimana mengenai perjalanan kalian di dalam menyelesaikan permasalahan di Lekoksari ini? Masih dalam tahap, Patih. Mungkin kita perlu lebih luas lagi untuk mencari informasi agar nanti kita bisa bertemu di intinya inti di dalam permasalahan ini. Ya, baiklah. Seperti ini manusia. Kedatangan saya menemui kalian. Ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan dan pastikan mengenai berita bahwasannya Yang Tombro itu berkenan untuk meminang Dewi Lanjarsari. Apakah benar? Saya setuju, Patih. Tadi sore ada obrolan santai di pinggiran sungai. Terus ya Yang Tombro mengatakan demikian, Patih. Jika memang Yang Tombro benar-benar mau menerima apapun kondisi dari Dewi Lanjarsari, dan nantinya mereka itu berjodoh, saya ingin memastikan terhadap Yang Tombro dan ingin menanyakan secara langsung apakah beliau siap menerima itu dengan segala konsekuensinya. Mungkin bicara ke arah situ lebih baik, tapi diobrolkan langsung dari Yang Tombro. Betul. Seperti ini manusia. Jujur saja, saya dengan Yang Tombro tidaklah terlalu dekat. Kediamannya pun sejatinya saya tidak tahu. Maka dari itu, saya ingin melalui perantara kalian, ingin bertemu dengan Yang Tombro. Oh iya paham. Bagaimana? Saya harap di dalam penyelesaian masalah apapun, janganlah kau melakukan hal-hal ataupun tindakan yang ceroboh. Karena saya takut kecerobohan-kecerobohanmu itu bisa membahayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Patih. Yang Tombro. Ya, saya. Mohon maaf. Lagi sibuk apa? Tidak sibuk, tidak. Untuk menindaklanjuti musyawarah kita di sore hari yang dipenuhi dengan senja yang asik. Masuk. Bahwasanya Yang Tombro benar-benar mengiyakan atau tidak dengan ucapan yang tadi sudah dilontarkan terhadap Kami Ponidin mau menikahi Dewi Lanjarsari. Ya, sebenarnya seperti ini manusia dan Patih. Ini beliau langsung pengen mendengar secara langsung. Sebenarnya seperti ini, Patih. Saya ini loh sudah tua. Sudah memasuki usia lanjut. Dan ada kemungkinan cepat atau lambat pasti ajal akan menjemput saya. Ya kan? Nah, di usia yang saya yang tidak muda lagi, saya sebenarnya tidak ingin mencari apa-apa, Patih. Kalaupun saya harus menikah, sebenarnya dengan wanita yang sederhana saja, saya tidak masalah. Yang penting ada pendamping hidup, ada yang mau menyayangi dan mencintai saya apa adanya. Kan seperti itu. Kok yo tiba-tiba di obrolan saya dengan si Gana sama si Marcel Hendro ini di sore hari, kok saya ditunjuk untuk menikahi si Dewi Lanjarsari. Ya, saya tidak munafik, Patih. Saya tidak
pura-pura tidak mau, saya tidak. Terus terang, saya sebagai makhluk yang sudah dewasa, cenderung sudah tua, ya saya mau, tidak apa-apa. Jangankan dengan Dewi Lanjarsari, ya toh, dengan ibaratnya pembantunya saja saya sebenarnya tidak masalah. Tapi ya kalau saya dipaksa dengan keadaan untuk menikahi Dewi Lanjarsari, yo saya mau, saya ikhlas, saya tidak apa-apa. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, Patih, mohon maaf sebelumnya, apakah iya Dewi Lanjarsari yang masih terbilang muda, cantik, mantan seorang ratu, tinggal di wilayah kerajaan, dengan kehidupannya yang sangat-sangat mungkin berkelimpahan, apa ya mau dengan saya yang pria tua, tidak memiliki apa-apa, cenderung miskin. Itu yang harus dipikirkan, Patih. Kalaulah pembandingnya adalah mantan suaminya ataupun almarhum dari Tuan Raja siapa, Hendro? Raja Rakasota. Ya, pembandingnya adalah Tuan Raja Rakasota. Yo ya saya bagaikan langit dengan tengu, Patih, mohon maaf. Jauh sekali. Ya saya paling bisa temempel itu itu. Perbandingannya sama langit kan mustahil sekali, Patih. Ya, seperti ini, yang Tombro. Mengenai usia, saya rasa yang Tombro sendiri juga tidaklah begitu tua. Mohon maaf sebelumnya. Dan mengenai Dewi Lanjarsari, apakah yang sendiri sudah tahu apa kondisi yang sedang terjadi mengenai Dewi Lanjarsari tersebut? Dia sekarang dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, sedang lara pikir. Ya. Pikirannya sedang sedikit terganggu. Dengan adanya masalah yang datang silih berganti bertubi-tubi, Dewi Lanjarsari memiliki masalah sedikit terkena gangguan jiwa. Pikirannya selalu bertujuan untuk mengakhiri hidupnya. Dan setelah diperiksa oleh tabib Ponidin, Dewi Lanjarsari benar-benar terpukul dan kehilangan sosok yang bisa melindungi, mendampingi seperti sosok Tuan Raja Rakasota. Jujur saja, jika memang saya tidak memiliki sumpah untuk setia terhadap kerajaan, saya akan siap untuk menikahi Dewi Lanjarsari. Namun, saya tidak mau melanggar sumpah yang sudah dari dulu saya sumpahkan terhadap raja saya. Jadi, saya berunding dengan para sahabat yang lain untuk meminta Tuan Raja Donggobilo menikahinya. Namun, Tuan Raja Donggobilo sendiri juga di masa mudanya memiliki masalah sendiri. Ya. Dan memutuskan untuk tidak menikah sampai akhir hayatnya. Dan jika memang yang Tombro sendiri mau dan siap menerima Dewi Lanjarsari dalam kondisi yang saat ini, saya hanya meminta yang Tombro itu benar-benar menjadi sosok yang dimana bisa dipercaya oleh Dewi Lanjarsari, bisa melindungi Dewi Lanjarsari, dan keputusan-keputusan dari Eyang Tombro itu bisa membuat Dewi Lanjarsari merasa aman. Ya, sebelumnya seperti ini, Patih. Saya sudah tahu keadaan dari Dewi Lanjarsari itu seperti apa. Ya, saya memang hanya mendengarnya dari kawan-kawan yang lain. Tapi saya paham di posisi itu, ya betul Tuan Tabib Ponidin yang dibutuhkan hanya kasih sayang yang sempat hilang di dalam
kehidupan dari Dewi Lanjarsari, kan seperti itu. Kalau dikatakan saya siap atau tidak, ya insya Allah saya siap, Patih. Secara batin lebih tepatnya.